Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjadikan kita di antara hamba-hamba pilihannya yang Allah anugerahkan kepada kita kesempatan sama-sama kita duduk bersama di dalam majelis yang mulia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka senantiasa berkeliling di muka bumi ini mencari majelis ilmu. Tatkala mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka kembali kepada Allah dan mereka melaporkan apa yang mereka temukan dari hamba-hambanya. Maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh para hambanya. Kemudian para malaikat ketika ditanya oleh Allah tentang apa yang sedang mereka lakukan, para malaikat menyatakan mereka sedang mengingatmu. Yusabbihunak wa yuhallilunak wa yukabbirunaka wa yahmadunak. Mereka bertasbih kepadamu, mereka bertahlil kepadamu, mereka bertahmid dan mereka bertakbir. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan dari apa mereka meminta, untuk apa mereka meminta, apa hal yang mereka minta. Maka para malaikat mengatakan mereka meminta kepadamu surga. Maka Allah berkata kepada para malaikatnya, wa hal ra'auha, dan apakah mereka telah melihat surga? Maka para malaikat menyatakan belum, mereka belum pernah melihat surga. Allah katakan bagaimana kalau sekiranya mereka pernah melihat surga? Maka para malaikat mengatakan tentunya mereka akan lebih semangat dalam meminta kepadamu surga itu. Allah kembali bertanya, dari apa mereka meminta perlindungan? Maka para malaikat mengatakan mereka meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Wa hal ra'auha, dan apakah mereka pernah melihat neraka sehingga mereka itu meminta perlindungan? Maka mereka mengatakan demi Allah mereka belum pernah melihat neraka. Bagaimana jika sekiranya mereka pernah melihat neraka? Maka para malaikat mengatakan maka mereka pasti akan lebih bersemangat di dalam meminta perlindungan kepadamu darinya. Maka kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai para malaikat-malaikatku, sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum, ya. Atau kata Allah Azza wa Jalla, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah bahwasanya hari ini aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Para malaikat menyatakan, wahai Allah, sesungguhnya di antara mereka ada seseorang
yang mereka datang dalam tempat tersebut bukan untuk bermajlis, bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk mengingat dan berzikir kepadamu, akan tetapi mereka di dalam itu karena adanya suatu keperluan, namun karena mereka segan untuk keluar sehingga mereka tetap duduk di dalamnya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, hum qaumun atau hum julasa la yakhsar fihim jalisuhum. Kata Allah azza wa jalla kepada para malaikat, mereka itu adalah orang-orang yang duduk, yang tidak satupun di antara mereka yang duduk padanya yang akan mendapatkan kerugian. Siapapun yang mereka duduk di dalam majlis tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan kesuksesan di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya ketika seseorang yang niatnya bukan untuk bermajlis, ternyata Allah azza wa jalla memberikan kenikmatan atau memberikan statement bahwasanya orang tersebut tidak akan merugi. Bagaimana pula dengan orang-orang yang mereka niatnya sejak awal dalam majlis ini memang untuk bermajlis, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka tentunya nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih besar. Nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mulia, dan nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih azim dan agung di sisinya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ma kana lillahi yabqa, apa-apa yang diamalkan karena Allah dan apa-apa yang diamalkan ikhlas karenanya, maka dia akan kekal abadi. Wa ma laysa lahu la yanfa' wa la yadum, dan apa-apa yang diamalkan bukan karenanya, maka itu akan binasa dan tidak akan bermanfaat bagi hamba tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada semua yang mereka istiqamah dan berusaha untuk menetapi jalan dan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pembahasan kita dalam syarah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sekarang masuk kepada penjelasan sebagian kaidah di dalam mengambil dan menggunakan hadis-hadis ataupun dalil, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kata sang penulis di sini rahimahullahu taala, kata beliau, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib diterima walaupun sifatnya itu hadis ahad. Dan ini yang kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan kaidah dalam mengambil hadis dan menggunakan dalil, ya, dalam mengambil dan menggunakan dalil. Namun kemarin kita sebutkan penjelasannya secara ringkas, dan beliau di sini ingin mencoba untuk kembali menjelaskan sebagian kaidah yang kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya dengan penjelasan yang lebih panjang lagi. Dan kata beliau di sini, penjelasan kaidah yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu sifatnya atau hukumnya adalah ahad, maka wajib untuk diamalkan dan wajib untuk diterima. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Dan para ulama umat ini pada setiap generasi, mereka baik yang mengatakan hadis ahad ini menunjukkan ilmu yakin, maupun yang berpendapat bahwasanya hadis ahad itu menunjukkan kepada dhann, prasangka saja, mereka semuanya sepakat bahwasanya yang namanya hadis ahad yu'mal bihi, itu diamalkan dan yuqbal atau wajib untuk diterima. Syekh Muhammad al-Alamin, Muhammad ibn Mukhtar Asy-Shinqiti yang wafat pada 1393 Hijriah, beliau
pernah menyatakan, ketahuilah bahwa penelitian yang kita tidak boleh menyimpang dari hasilnya, bahwa hadis ahad yang sahih itu harus diamalkan untuk masalah-masalah usuluddin atau masalah-masalah akidah, sebagaimana diambil dan diamalkan untuk masalah-masalah furu'. Maka apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih mengenai sifat-sifat Allah wajib diterima dan diyakini dengan keyakinan bahwa sifat-sifat itu datang dengan kemahasempurnaan Allah dan dengan kemahaagungannya, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala dari sesuatu apapun, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dengan ini kita menjadi tahu bahwa setiap hadis yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau dia itu mutawatir ataupun dia itu ahad, maka semua hadis yang sahih tetap kita terima. Mau yang sifatnya itu jalur riwayatnya itu banyak ataupun yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, namun secara sanadnya dia adalah hadis yang sahih, maka tetap wajib kita terima, terutama dalam masalah usuluddin, masalah akidah, terutama juga yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang masalah usul, masalah akidah dengan detail dan rinci kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain dengan secara sejelas-jelasnya, secara gamblang. Karena itu seorang muslim wajib untuk mengikuti dan menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun derajat tersebut tidak sampai kepada kadar mutawatir. Kenapa demikian? Kenapa ini perlu dijelaskan dan ditekankan lagi? Sebagian kelompok dari umat ini, mereka tidak mau menerima hadis-hadis ahad. Mereka tidak mau menerima hadis-hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ya, mereka tidak sampai kepada derajat mutawatir. Kalau ahad, kita katakan tadi, adalah hadis yang secara sanad atau secara rawinya itu tidak sampai kepada derajat mutawatir. Adapun mutawatir itu adalah hadis yang jalur riwayatnya itu banyak. Mutawatir adalah hadis yang jalur riwayatnya itu banyak, tidak hanya 1, 2, 3, 4, tapi banyak, sehingga derajat hadis itu kepada banyak para sahabat, dan banyak riwayat-riwayatnya dari 1 sahabat, 2 sahabat, 3 sahabat punya murid, dan ternyata murid ini semuanya mengambil dari gurunya, dan mereka sezaman dengan gurunya tersebut. Kemudian terus adanya tatabbu', adanya bersambung ittisal, sehingga dengan itu semua jalurnya sahih. Dari sekian banyaknya jalur, semuanya adalah jalur yang sahih, maka hadis itu disebut dengan hadis yang mutawatir. Ya, hadis itu disebut dengan hadis yang mutawatir. Kemudian di antara kaidah yang kita sampaikan kemarin bahwa kita wajib berserah diri, taslim, patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tayyib, kita wajib menerima, patuh dan taat kepada hukum-hukum Allah, kepada ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, dan tidak boleh menolak sedikit pun dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menolak Al-Quran, tidak juga boleh menolak hadis, tidak boleh menolak perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik itu menolaknya dengan qiyas, dengan analogi, ataupun dengan perasaan, dhan, ataupun dengan kasyaf, ya, atau dengan menyingkap tabir rahasia sesuatu yang gaib, karena itu tidak mungkin. Atau menolak hadis dan Al-Quran dengan perkataan seorang syekh, perkataan seorang guru, perkataan seorang buya, perkataan seorang kiai. Tidak boleh. Perkataan manusia dikedepankan daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih dikedepankan daripada firman Allah tabaraka wa taala. Atau
kita lebih memilih pendapatnya para imam-imam dan kita kesampingkan pendapat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sementara para imam, mau itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mereka pernah menuturkan apa? Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Semua imam yang empat ini mereka menyatakan jika hadis itu sahih maka itulah madhab kami. Mau itu Imam Abu Hanifah, mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, mau Imam Ahmad, semuanya mereka mengatakan apa? Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku, kata mereka. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau menyatakan apa? La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'rif min aina akhadnah. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami ambil hadis tersebut, selama dia tidak mengetahui dari mana kami ambil pendapat tersebut. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika kalian mendapatkan dalam kitab-kitabku, dalam buku-bukuku sebuah pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka campakkan pendapatku dan ambil hadis yang sahih. Ini sebagian daripada perkataan para imam. Anda bisa dapatkan perkataan mereka di dalam kitab Sifat Salat Nabi karangan Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengawali kitab beliau dengan menukilkan perkataan-perkataan para imam-imam itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Beliau nukilkan perkataan mereka bahwasanya yang menjadi manhaj dan menjadi madhab mereka adalah hadis yang sahih. Jika sekiranya ada pendapat mereka yang menyelisih hadis yang benar, hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka campakkan pendapat mereka. Sekarang di zaman kita ini ada orang yang datang, mereka coba mengolah ayat, mengolah hadis dengan logikanya, dengan pola pikirnya sendiri. Menurut saya hadis ini bukan seperti ini. Hadis ini setelah saya teliti bukan seperti ini. Seolah-olah akal dia, pemikiran dia, menurut dia dan penelitiannya itu lebih baik daripada pemahaman para ulama, lebih mulia daripada pemahaman sahabat. Sementara sahabat tidak memahaminya demikian. Sementara sahabat tidak memahami sebagaimana apa yang dia pahami. Sebagaimana banyak hadis yang diselewengkan oleh sebagian orang-orang yang mereka itu ingin menghalalkan sebuah ibadah yang mereka amalkan, dan mereka mencari hadis tapi mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri. Fa ya subhanallah, ini adalah merupakan hal yang tidak dihalalkan dalam agama kita. Al-Imam Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 124 Hijriyah, beliau pernah menyatakan apa? Minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Apa kata beliau? Minallahir risalah, dari Allah itu risalah. Allah yang menganugerahkan kepada Muhammad itu risalah. Wa 'alal rasulil balagh, dan kepada Nabi Muhammad SAW kewajiban untuk apa? Menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan bagi kita adalah menerima. Mudah sebenarnya. Jadi umat Muhammad ini cuma satu kewajiban kita, untuk apa? Taslim, menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, udah kita terima. Selagi hadis itu sahih, ya, bisa diterima, maka wajib untuk kita terima. Dan jangan coba-coba untuk kita olah bagaimana untuk supaya kita bisa meninggalkannya, atau untuk kemudian kita tidak wajib untuk mengamalkannya. Jangan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Demi Allah tidak beriman mereka orang-orang yang ketika terjadi sebuah perselisihan di antara mereka sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai pemutus perkara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Sampai kemudian mereka itu tidak mendapatkan adanya rasa berat hati dalam perkara yang engkau putuskan terhadap mereka. Itu orang yang mengikuti sunnah dengan benar, orang yang mengikuti akidah dengan benar, orang yang bermanhaj dengan manhaj yang benar. Mereka lah orang yang ketika Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu perkara, mereka tidak akan cari perkara-perkara yang
lain selain daripada putusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya Rasul katakan A, maka kita katakan A. Rasul katakan B, kita amalkan itu B. Jangan Rasul katakan A, kita ingin mencoba mengolah untuk kita bisa mendapatkan D. Maka itu tidak boleh. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yuta'u wa la yu'sa. Nabi itu untuk ditaati dan tidak didurhakai. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala juga demikian. Karena ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian. Seorang muslim itu wajib ya tunduk dan patuh kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan sebelumnya saya sudah katakan bahwa di antara keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah wajibnya menutup aurat bagi perempuan. Makanya seorang wanita, seorang perempuan yang mereka betul-betul beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sudah mendapatkan dan sudah menemukan hadis yang jelas dan syariat yang gamblang bahwasanya wanita wajib menutup aurat, maka tidak ada celah bagi mereka untuk tidak menutup aurat. Sebagaimana kalau kita sudah tahu Islam dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan perkara riba. Misalkan mau itu riba dalam jual beli ataupun riba dalam utang piutang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim yang dia tahu bahwasanya Rasul Muhammad adalah utusan Allah yang wajib kita imani dan kita menyatakan diri kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai umat yang setia yang taat kepada beliau, maka kita akan tinggalkan semua jenis hal yang berkaitan dengan masalah riba itu. Ketika Nabi Muhammad SAW katakan perkara bid'ah itu tidak boleh, membinasakan, dan itu diantara bentuk fitnah syubhat yang itu menjadi penjajah bagi seorang muslim. Karena di antara makna kemerdekaan bagi seorang muslim adalah ketika seorang muslim itu selamat dari jajahan syubhat. Syubhat kesyirikan, syubhat bid'ah, syubhat kezaliman, syubhat ateis, ya, dan syubhat-syubhat yang lainnya. Sehingga orang-orang yang mereka selamat dari kesyirikan, orang-orang yang selamat dari kebid'ahan, mereka adalah orang yang merdeka. Sekalipun negaranya merdeka, tapi secara individu kita masih dijajah oleh kesyirikan, masih dijajah oleh kebid'ahan. Hakikatnya kita secara individu belum menjadi hamba yang merdeka. Karena dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-hurriyatu, dinamakan kemerdekaan itu adalah ketika seseorang bisa berubudiyah, bisa menciptakan hakikat penghambaan diri kepada Allah tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang menghambat, tanpa ada yang mengganggu. Itu hakikat daripada kemerdekaan. Mau mengamalkan sunnah tidak ada yang menghambat, mau menegakkan perkara yang tauhid tidak ada yang menghalangi. Itu adalah dia kemerdekaan. Dan seseorang terbebas dari kesyirikan, kebid'ahan, itu adalah merupakan kemerdekaan bagi seorang muslim. Kita juga tidak boleh ragu-ragu terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak boleh merasa canggung dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yang sudah tahu Allah menetapkan untuk kebaikan, Rasulullah SAW mensyariatkan juga untuk kemaslahatan, maka setiap kita yang tahu bahwasanya kemaslahatan itu ada dalam syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah ragu untuk menerima syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah katakan apa? Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, kewajiban kita ketika datang seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada sesuatu yang membawa kita kepada surga dan terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita katakan? Ya Allah, kami mendengar ya Allah, dan kami akan mentaatinya. Itu harusnya kita tanamkan dalam diri kita. Ini hadis sahih
Kita tahu, kita dengar. Setelah kita tahu dia sahih, setelah kita dengar bahwasanya perkara itu disyariatkan, ata'na. Kita taati, kita amalkan. Ya, jangan mencari kilah untuk bisa menunda, untuk kemudian kita tidak mengamalkannya terlebih dahulu dan sebagainya. Fa ya subhanallah, Nabi kita SAW menyatakan apa? Badirul bil a'mali fitanan. Ya, badiru bil a'mali fitanan. Amal, bersegeralah dalam beramal sebelum timbulnya dan datangnya masa fitnah. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mereka itu menunda-nunda amal. Tahu hadisnya ini begini, tahu syariatnya begitu, tapi dia tunda. Sehingga apa? Datang sebuah fitnah yang menjadikan dia itu meninggalkan hadis tersebut. Sementara sebagian ulama kita menyatakan apa? Ya, di antara ulama kita menyatakan, janganlah engkau mendengarkan suatu kebaikan kecuali engkau pernah mengamalkannya walau marrah, sekalipun hanya sekali. Kebaikan apapun itu. Anda tahu perkara sunnah, kita disampaikan kepada kita perkara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlewatkan dari satu hadis, dari perkara sunnah yang sampai di telinga kita dan kita fahami itu adalah sunnah, kecuali kita pernah mengambil bagian dari sunnah tersebut, walaupun hanya sekali dalam seumur hidup, walaupun hanya sekali. Bukan berarti kita katakan walaupun sekali berarti ya udahlah kalau begitu cukuplah sekali. Enggak, bukan seperti itu. Tapi setidaknya jangan sampai tidak ada satu nilai kebaikan dalam sebuah perkara sunnah yang kita belum dapatkan. Contohnya ya, sunnah ketika Anda masuk masjid misalkan. Kita tahu ketika masuk masjid ada beberapa sunnah. Satu, melepas sandal dengan yang kiri terlebih dahulu. Ini sunnah. Maka janganlah Anda mengetahui perkara ini kecuali Anda pernah melakukannya, melepaskan sandal yang kiri terlebih dahulu, walaupun hanya sekali. Tapi kalau Anda bisa lakukan setiap Anda melepaskan sandalnya, hadza afdal. Ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Ini pertama kali yang akan kita lakukan ketika kita masuk masjid. Yang kedua, kita langkahkan kaki kanan. Kemudian kita katakan bismillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Atau bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Atau bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Setelah Anda masuk ke dalam masjid, kita salat 2 rakaat jika masih memungkinkan, sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Jika bertepatan dengan qabliyah, jadikan 2 rakaat qabliyah itu di dalamnya adalah untuk tahiyatul masjid. Dan begitulah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam perkara sunnah ini, Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah, beliau pernah punya sebuah tulisan ringkas dan ini bagus sekali. Judulnya adalah Akthar min alfi sunnah fil yaumi wal lailah. Akthar min alfi sunnah fil yaumi wal lailah. Lebih daripada 1000 sunnah dalam sehari semalam. Ada yang bisa menyebutkan 100 sunnah dalam sehari semalam? 100 sajalah, enggak usah 1000. Namun beliau mengumpulkan 1000 sunnah dalam sehari semalam. Lebih daripada 1000 sunnah dalam sehari semalam, atau 1001 sunnah dalam sehari semalam. Al-Imam Ibnu Sunni rahimahullahu taala, beliau juga punya kitab Amalul Yaumi wal Lailah, ya, amalan dalam pagi dan siang hari, atau pagi dan siang dan malam hari, amalan sehari, ya, amalan-amalan harian. Ada juga sebagian ulama menuliskan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, ya, penjelasan indah tentang perkara-perkara sunnah dalam sehari
semalam. Coba Anda sebagai atau kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan diri kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba lebih kepada memahami dan mengerti apa yang menjadi bagian daripada sunnah-sunnah beliau, syariat-syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, binaan atau amalan li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengamalan kita kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan hadis qudsi firman Allah tabaraka wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku pun cinta kepadanya. Saya contohkan satu hal. Sunnah-sunnah bangun tidur apa saja? Siapa yang tahu? Ya. Sunnah bangun tidur yang sudah dikerjakan aja lah. Di antara perkara sunnah bangun tidur apa yang sudah dikerjakan? Palingan bangun tidur baca doa, ya kan? Bangun tidur baca doa. Itu palingan yang kita lakukan. Tayyib Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa yakum, tahukah kita ketika bangun tidur ada beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berzikir betul. Yang kedua itu bersiwak. Bersiwak ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dalam bahasa kita yang gosok gigi, oke lah. Ya, gosok gigi. Tapi kalau Anda jadikan gosok gigi sebatas rutinitas untuk membuang kotoran saja, maka Anda tidak mendapatkan pahala mengamalkan sunnah. Tapi setelah Anda mengetahui bahwasanya membersihkan gigi perkara sunnah, dan ketika Anda melangkah dari tempat tidur Anda pergi ke kamar mandi, Anda ngambil sikat gigi, Anda letakkan di situ pasta gigi dan Anda ucapkan bismillah sesuai untuk mengikuti pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan gigi, bau mulut tatkala bangun tidur, maka Anda dengan niat itu mendapatkan pahala. Apalagi mengusap muka Bapak Ibu sekalian. Ketika bangun tidur Anda disunahkan untuk mengusap muka Anda, dan itu sunnah, bagian dari para perkara yang disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih. Bagaimana cara mengusapnya? Bebas usap. Apalagi menghirup air, ini tidak masuk dalam bab wudu. Menghirup air dan membuangnya. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu fi khayashimihi. Karena syaitan itu nginepnya di mana? Rongga hidung. Syaitan itu nginepnya di rongga hidung seseorang. Sehingga Anda disunahkan ketika bangun tidur itu untuk menghirup air dan membuangnya. Ya, ini bisa dilakukan sebelum berwudu. Ya, dan tidak masuk dalam ritual wudunya. Apalagi Anda setelah berwudu atau Anda setelah berdoa atau Anda setelah bersiwak, Anda bisa keluar rumah sambil kita memandang ke arah langit. Seraya kita baca inna fi khalqis samawat wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. 10 terakhir surat Ali Imran. Itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda bangun tidur saja, kalau kita pahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Ngusap muka, baca doa, bersiwak, apalagi? Memasukkan air ke dalam hidung, apalagi? Mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, idza stayqadha ahadukum min naumihi falyakmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu 3 fa innahu la yadri aina batat yadah. Kata Nabi Muhammad SAW, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, gayung ataupun tempat baskom dan sebagainya, kecuali dia telah mencuci tangannya sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu di mana letak tangannya ketika dia di malam hari. Apapun itu bagian dari para perkara sunnah, maka tidak boleh kita melenyehkannya, tidak boleh kita meremehkannya, tidak boleh kita menghinanya, mencacinya, memakinya. Tayyib, bahkan kalau bisa kita amalkan.
Belum lagi kalau Anda berwudu. Belum lagi kalau Anda amalkan sunnah-sunnah wudunya. Di antara sunnah wudu adalah tidak menjadikan bilangan wudu semuanya 3. Itu di antara sunnah wudu. Di antara perkara sunnah dalam wudu, tidak menjadikan bilangan cucian itu selalu 3. Bahkan dalam sebagian buku-buku ulama, kalau orang wudunya dalam mencuci anggota wudu selalu 3, itu bagian daripada kesalahan. Setiap wudu dicuci sebanyak 3 kali, itu bagian daripada kesalahan kalau semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW dan hadis Utsman bin Affan dikatakan beliau terkadang mencuci muka 3 kali, mencuci tangan 3 kali, mencuci kakinya sekali dalam 1 kali wudu, sehingga tidak perlu seragam. Ada kalanya beliau mencuci muka, beliau mencuci tangannya 2 kali. Iya, 3 kali itu sunnah, tetapi tidak untuk selamanya dan selalu. Karena Nabi Muhammad SAW ada kalanya 2 kali, ada kalanya 1 kali. Orang yang selalu dan senantiasa mencucinya sebanyak 3 kali, sebagian dalam sebuah buku sifat salat Nabi yang lain disebutkan itu bagian daripada akhta, kesalahan dalam berwudu. Karena praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalanya beliau melakukannya hanya 2 kali, terkadang ada kalanya 1 kali. Dan dalam 1 wudu ada kalanya beliau muka 3, tangan 3, tiba-tiba kakinya sekali. Itu hal yang biasa. Karena tidak ada keharusan mencucinya harus ketika muka 3 kali ya sampai selesai harus 3 kali, tidak. Ya, tidak harus ada keseragaman dalam hal tersebut. Beginilah di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk di antaranya adalah ketika menghirup air sampai ke rongga hidung. Bahkan kalau bisa sampai terasa perih. Karena kata Nabi Muhammad SAW, wa baligh fil istinsyaq, dan sempurnakanlah ketika engkau itu menghirup air, illa an takuna shaima, kecuali dalam kondisi engkau sedang dalam berpuasa. Kalau berpuasa sekedarnya, tapi kalau tidak berpuasa maka sempurnakan menghirup air sampai terasa perih, karena itu yang paling baik. Makanya boleh jadi kenapa subuhnya kita ngantuk, wudunya tak benar, hidungnya tak dicuci, setan masih nginap di situ, bayang bisa jadi. Karena Nabi kita katakan seseorang ketika tidur maka setan itu mengikat di dalam atas kepalanya tiga ikatan, ya. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dengarkan dan insya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir, siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. La wallah, enggak, bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh, wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi.
Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah, wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammad ibn Abdullah al-mab'uthu rahmatan lil alamin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya seorang muslim mereka tidak akan selamat dunia dan akhirat sebelum mereka itu berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan apa-apa yang belum jelas baginya kepada orang-orang yang mengetahuinya, dan itu semuanya berarti bahwa kita berserah diri kepada nas-nas Al-Quran dan kepada nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menentangnya dengan penakwilan yang rusak, penafsiran yang serampangan dengan syubhat, keraguan-raguan dan yang lainnya. Karena pernah suatu ketika terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang, beberapa sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu, mereka sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba salah satu di antara mereka ini ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Quran. Lantas mereka saling bertengkar tentang makna ayat yang disebutkan oleh seseorang tadi, hingga keras suara mereka saling meninggi satu sama lain terkait dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Sampai kemudian Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah dan beliau mukanya memerah. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW melemparkan debu seraya menyatakan, mahlan ya qaum, tenanglah wahai kaum, kata Nabi Muhammad SAW, bihada uhlikatil umamu min qablikum biikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'din. Kata beliau, tenanglah wahai kaum, sesungguhnya hal inilah yang menjadikan umat-umat sebelum kalian itu binasa, yaitu mereka menyelisihi nabi mereka. Nabi katakan ini, mereka mengatakan yang lain, atau Nabi belum putuskan, mereka sudah membuat keputusan yang baru. Nabi belum memutuskan suatu perkara, tapi mereka sudah mencoba untuk membuat keputusan. Ini kata Nabi Muhammad SAW, wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'din, dan mereka itu senantiasa menjadikan satu isi kitab itu bertentangan dengan yang lain. Satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Karena apa? Mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Jadi seolah-olah antara satu ayat dengan ayat yang lain bertolak belakang, antara satu hadis dengan hadis yang lain bertolak
belakang, saling kontra. Tayyib. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dha. Sesungguhnya Al-Quran ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendustakan sebagiannya dan untuk menolak sebagian yang lainnya. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal yusaddiqu ba'duhu ba'dhan fama 'araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila 'alimihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an tidak diturunkan untuk satu ayat menolak ayat yang lain. Tidak demikian, ya. Akan tetapi jika kalian mendapati ayat Al-Qur'an yang kalian telah ketahui maknanya, fa'malu bihi, amalkan. Dan jika kalian mendapatkan salah satu ayat yang belum kalian ketahui isinya, maka kembalikan ayat itu kepada yang paling mengetahui tentangnya. Allah katakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang punya hibrah, yang punya ilmu, ya, jika kalian tidak mengetahui. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berjidal, berdebat, berbantah-bantahan dalam masalah ayat Al-Qur'an itu bagian daripada kekufuran. Ngapain kita harus bertengkar tentang makna ayat? Mudah sekali kan? Kalau kita tadi misalkan bertemu dengan orang, kemudian ternyata makna ayat itu menjadikan seseorang itu berbeda pandangan dengan yang lain, ngapain kita masih kekeh dengan pendapat kita? Caranya mudah. Apa? Kembali kepada pemahaman yang memang pemahaman itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Buka buku-buku tafsir para ulama, ya kan? Yang mana sekarang di zaman kita ini sudah tersebar di mana-mana terjemahannya. Mulai dari tafsir Ibnu Katsir sudah ada, tafsir As-Sa'di juga sudah ada terjemahannya, tafsir At-Tabari mungkin juga sudah banyak yang mulai menerjemahkannya. Banyak sekali tafsiran-tafsiran para ulama yang bisa kita gali makna dan pemahamannya, ya kan? Bahkan di aplikasi Quran Tadabbur, Ustaz Firanda Andirja hafizahullah, beliau sudah mengumpulkan beberapa tafsiran para ulama mulai daripada Sa'di, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Aisarut Tafasir. Anda bisa cari di situ. Ngapain kita bersetegang dengan pemikiran kita sementara banyaknya kutub tafsir? Ya. Makanya dikatakan Nabi, "Wa ma jahiltum farudduhu ila alimihi." Apa-apa yang kalian masih belum tahu tentangnya, ya tanyakan, kembalikan kepada yang paling tahu. Jangan kita menerka-nerka. Jangan kita merasa-rasa tentang ayat, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kalian itu mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mau pendengaran, mau penglihatan, mau hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala di hari kiamat. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Siapa yang lebih sesat selain daripada orang-orang yang mereka mengikuti apa? Hawa nafsunya. Ya. Karena kalau kita masih bersikukuh dengan pendapat kita, berarti kita mengedepankan apa? Hawa nafsu kita. Kalau memang Anda patuh kepada Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti cari ayatnya bagaimana, cari hadisnya seperti apa, pahami Al-Quran dan hadis sebagaimana pemahaman orang yang paling paham, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu caranya. Wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Apa kata Allah? Di antara manusia ada yang mereka itu berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para syaitan yang jahat, sementara syaitan itu telah ditetapkan bahwasanya mereka itu hanya akan menyesatkan mereka kepada jalan yang benar, ya. Dan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan syaitan
maka dia akan menyesatkannya dan membawanya kepada adab neraka. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini penting sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tidaklah suatu kaum itu mereka tersesat setelah mendapatkan hidayah kecuali apa? Karena satu. Saya ulang. Tolong ini pahami baik-baik. Sabda Nabi Muhammad SAW, ma dhalla qaumun ba'da hudan. Tidaklah suatu kaum mereka sesat setelah mendapatkan hidayah kanu alaihi ya, illa utul jidal, kecuali karena mereka itu terbiasa jidal, apa? Berdebat. Debat itu sebab kesesatan. Debat itu sebab kesesatan. Setelah mendapatkan hidayah, hindari perdebatan. Kalau ada perselisihan, segera cari orang yang bisa membawa kepada kita pencerahan. Terlebih lagi kita yang sifatnya masih sama-sama talabatul ilm. Ya, terlebih lagi bagi kita yang masih sama-sama sifatnya para santri, orang yang masih belajar. Ya, jangan kita bersikekeh dengan pendapat kita masing-masing. Menurut saya begini, enggak macam itu loh, macam itu dan sebagainya. Kalau banyak nanti pendapat, segera cari orang yang bisa menengahi masalah kita, dan itu solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena selama kita masih bersikeras dengan apa yang kita yakini, apa yang kita fahami, apa yang kita pegang, dan kita memaksa orang untuk itu, maka yang ada tadi, ma dhalla qaumun ba'dan huda kanu alaihi, tidak ada yang menjadikan seseorang itu sesat setelah mereka berada di atas hidayah yang sebelumnya mereka ada di sana, illa utul jadal, kecuali karena kebiasaan mereka yang selalu berdebat, berbantah-bantahan, beda pendapat langsung berdebat, beda pendapat langsung berdebat. Subhanallah. Kalau debatnya kita dalam rangka untuk berdiskusi dan tidak akan ada yang menang kalah di situ nanti, alhamdulillah. Tapi nyaris tidak ada ya. Yang namanya debat ujung-ujungnya pasti ingin, kalau tidak saya yang menang, engkau yang kalah, ya kan? Pada intinya ya pokoknya saya yang harus menang. Ya, itu debat. Karena nggak ada perdebatan untuk kita kayak gini yang imannya lemah kecuali untuk mencari menang. Itu boleh kita mutlakkan, ya, boleh kita pastikan, kecuali dari para ulul ilm, orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu ar-rasikh, orang yang diberikan kerasihan dalam masalah agama. Mereka orang yang mungkin berdakwah bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menunjukkan kebenaran dan untuk mencari kebenaran. Ya, bukan untuk mencari siapa yang lebih benar, siapa yang menang. Tapi kalau untuk orang-orang tipe kita ini susah. Maka ma dhalla qauman ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah pernah bersabda, inna abghadar rijali ila Allahi al-aladdul khasim. Inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah. Perhatikan ya, orang yang paling dibenci. Kira-kira kalau dibenci dan paling dibenci, ada nggak peluang rahmat baginya? Paling dibenci oleh Allah, ada nggak peluang rahmat bagi dia? Kalau tidak ada, berarti kecil sekali. Ya, kalaupun tidak boleh kita katakan tidak ada, tapi kecil sekali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna abghadar rijali ilallah, orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah al-aladdul khasim. Ya, orang yang paling keras di dalam membantah. Orang yang paling keras di dalam membantah. Subhanallah jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari hal yang seperti ini. Maka kita harus tunduk kepada hadis Nabi Muhammad SAW, kita tunduk kepada Al-Quran, kita tunduk kepada dalil-dalil naqli, dan jangan kita kedepankan dalil akli. Akal kita harus tunduk kepada Al-Quran, akal kita juga harus tunduk kepada hadis. Ya, maka syariat Islam memberikan nilai dan pentingnya atau kepentingan yang sangat tinggi terkait dengan orang-orang yang berakal.
Karena apa? Orang-orang yang berakal, atau Allah hanya akan menyampaikan perkataannya kepada orang-orang yang berakal. Makanya akal kita itu hendaknya kita gunakan di jalan yang benar. Karena ketika akal sudah digunakan di jalan yang benar, maka itu dia akan selaras dengan wahyu Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang Al-Qur'an ini di antara sebab untuk mudah ditadabburi oleh orang-orang yang Allah berikan kepada mereka itu albab, akal. Apa kata Allah? Waliyatadzakkara ulul albab. Dan supaya Al-Qur'an ini dipelajari oleh orang-orang yang mempunyai fikiran atau berakal. Dan akal ini merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk menerima beban hukum. Sehingga akal ini pun harus kita olah untuk menerima syariat. Jangan mengolah syariat untuk sesuai dengan akal. Ini sering kita ulang, berkali-kali kita ulang. Sesuaikan akal kita dengan syariat. Sesuaikan akal kita dengan dalil. Jangan kita bawa dalil kepada pemahaman akal, maka akan kita buang berbagai banyak dalil-dalil. Kata Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, atau tidak Utsman bin Affan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lamasul khufaini 'ala zahirihima la 'ala batiniha." Kalaulah sekiranya agama itu dengan akal, maka mengusap sepatu itu harusnya bukan di punggungnya tapi di telapaknya. Karena yang kotor mana? Telapak. Tapi kenapa ketika mengusap khuf, seseorang yang tidak bisa membuka sandalnya, sepatunya ketika dia dalam kondisi darurat, maka dia yang diusap punggungnya, sementara yang kotor di bawahnya. Itulah kalau agama pakai akal. Tapi kalau agama itu dengan dalil, kita nggak akan mikirkan ke sana. Karena dalilnya seperti itu udah selesai. Kan enak banget sebenarnya. Dalilnya mengatakan kalau yang diusap punggungnya ya wis. Ngapain dicari-cari, kok enggak bagian kok enggak bagian bawahnya, kan yang kotor sedemikian. Subhanallah, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti, bukan diperintahkan untuk mencari sebab. Sama. Kalau begitu nanti banyak orang yang akan berpikir, loh, wudu kan yang dicuci muka, tangan, kepala, kaki. Tapi kenapa ketika tayammum cuman muka dengan telapak tangan, bukan tangan, telapak tangan. Karena kalau tayamum nggak ada sampai siku, itu nggak ada. Tayamum itu cuma sampai telapak tangan. Bahkan telapak tangan pun yang sahih itu cuma punggungnya, bukan ininya, bukan punggungnya. Kalau agama dengan akal, ini nggak bisa nih. Wudu banyak, masa iya diganti sudah nggak pakai air, yang diusap pun cuma muka dengan tangannya. Agama bukan dengan akal, agama dengan dalil. Karena memang Allah katakan wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum, kata Allah tabaraka taala, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Maka bertayamumlah kalian dengan debu yang bersih, maka usaplah muka kalian dan tangan kalian. Udah selesai itu dong. Enggak ada disuruh mengusap kepala, enggak ada disuruh untuk mengusap kaki, muka dan ya tangan. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga agama bukan dengan akal, tapi akal kita tunduk kepada dalil. Itu yang bisa kita sampaikan dan bisa kita terangkan pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Habis? Habis. Enggak ada. Atau enggak jam lah berbunyi tadi? Nah, ibu-ibu, ama-ama ada yang nak bertanya? Silakan, Bang. Gimana? Wudu lebih dari 3, wallahu taala alam. Yang kita ketahui 1, 2 atau 3. Fama aktsara min dzalika fallahu alam. Yang lebih daripada 3, wallahu taala alam. Saya enggak tahu. Ya. Dan kita lebih baiknya mencukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan Nabi kalau tidak 1, 2 dan 3. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan beliau melebihkan dari 3. Wallahu ta'ala alam. Sedangkan 3 aja udah banyak, udah lama. Gimana mau 4, mau 5? Nanti gara-gara wudu 5 kali satu anggota tubuh, orang sudah rakaat kedua. Telat terus kita jadinya. Ya Allah ta'ala alam. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa untuk merutinkan selalu 3 saja itu bagian daripada kesalahan menurut sebagian ulama, ya kan?
Karena ada kalanya dua, ada kalanya satu. Apalagi mau ditambah lagi. Ini lebih jauh lagi. Wallahu taala a'lam. Nah. Silakan Ustaz. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW berbicara terkait dengan perkara yang gaib, dan banyak yang diceritakan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh beliau terkait dengan masalah yang gaib. Maka tentang bagaimananya, karena itu perkara yang gaib, maka wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Nabi, maka aku tidak diberikan tentang ilmunya kecuali sedikit kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan bagaimana maksud ikatan syaitan itu, karena dikatakan apa? Inna syaitan yaqidu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha muqad. Syaitan itu membuat 3 ikatan di atas ubun-ubun kalian ketika kalian tidur, tiga ikatan. Apa yang diikat dan bagaimana ikatannya, Allahu taala alam. Ya, dan sebatas yang saya ketahui, para ulama pun mereka tidak mencoba untuk menggali, mencari, menjelaskan maksud dari 3 ikatan itu. Apakah rambutnya yang diikat ataukah apa yang diikat? Kalau rambutnya yang diikat, perasaan kita bangun rambutnya masih sama ketika kita tidur, kan begitu ya? Nah, apakah apa yang diikat? Maka wallahu ta'ala ini minal ghaibiyat, dari perkara-perkara yang gaib. Tetapi itu yang dikatakan Nabi SAW, dan kita yakini syaitan membuat 3 untalan. Syaitan membuat 3 ikatan, dan masing-masing ikatan itu ditulis, apa tulisannya? Alaika lailun tawilun farqud. Di setiap ikatannya ada tulisan alaika lailun tawil. Engkau malam ini punya waktu istirahat yang panjang, tidurlah. Itu setiap ikatannya. Kan kita bertanya lagi nanti, nulisnya setan di mana Ustaz? Apakah di tali pita, kemudian nulisnya pakai tinta? Apakah di kertas? Kalau di kertas nanti bawa tidur nanti kan bisa putus-putus, sobek-sobek dan sebagainya. Ini dari hal yang minal ghaibiyah, dari perkara-perkara yang gaib. Maka yang ada bagi kita, nu'min kama qala Nabi SAW, kita imani sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu masih bisa Ustaz kita coba pahami. Yang lebih susah lagi kita memahami hadis Nabi gini. Man bata tahiran na'bata fi syi'arihi malak. Siapa yang tidur dalam kondisi bersuci, maka akan tidur dalam pakaiannya atau selimutnya itu malaikat. Coba gimana kita memahaminya? Yang tidur dalam selimut kita, dalam pakaian itu malaikat. Sementara kita tahu hajmul malaikah itu gimana? Ukuran malaikat gimana? Besar kecil? Besar kecil? Orang satu sayap Jibril aja ketika dia dibentangkan satu ya, itu menutupi ufuk. Besarnya Jibril gimana? Sementara Jibril punya berapa sayap? Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Satu helai sayapnya ketika dikembangkan nutupin ufuk. Gimana 600? Dari bahu sampai ke telinganya burung terbang 70 tahun baru nyampe. 70 tahun baru nyampe. Tapi gimana seorang malaikat tidur dalam selimut seseorang? Kamarnya aja cuma 2x3. Terus malaikat masuknya gimana? Kan begitu ya. Ini lebih susah kita memahaminya. Tapi itulah perkara ghaib, amrun ghaib, ya, amrul ghaibiyah. Ini dari perkara-perkara yang gaib yang kita imani sebagaimana yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Memang terkadang iya ada perasaan kita untuk coba ini maksudnya gimana ya? Maksudnya ikatan itu apa yang diikat ya? Memang terkadang kita ingin tahu. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan makna dari apa yang disebutkan di situ, atau para sahabat atau para ulama mereka tidak terlalu membahas itu, karena hal itu juga tidak terlalu difikirkan. Yang kita fikirkan adalah sudahkah kita melepaskan setiap utasan-utasan yang dibuat oleh syaitan itu atau tidak. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau dia berzikir kepada Allah ketika bangun tidurnya maka terlepas satu ikatan. Kalau dia berwudu dengan wudu yang benar maka terlepas satu ikatan. Kalau dia salat maka terlepas satu ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Maka di pagi harinya dia punya semangat dan dia itu akan bugar. Tapi kalau sudahlah zikirnya tadi enggak kebaca, wudunya pun ala kadarnya, salatnya pun secepat, ya pokoknya lah. Akhirnya apa? Enggak terlepas. Sudah subuh
masih ngantuk. Ya kan? Sudah subuh masih ngantuk karena tadi bisa jadi wudunya yang tidak sempurna, doanya yang tidak terbaca, atau salatnya yang tidak sesuai dengan caranya, ya. Wallahu taala alam. Mungkin itu, Ustaz. Ibu-ibu. Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di antara pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempelajari syariatnya, mengamalkan tuntunannya dan senantiasa istiqamah di dalam apa yang menjadi contoh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita dikumpulkan bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.